Waduh, Israel kembali bunuh. Ya kawan-kawan, saya ini bingung sekali ya dengan YouTube ini ya. Sudah 2 kali saya buat video, tapi ini ya setiap kali saya bahas tentang ya yang seperti ini selalu saya tidak tidak dapat iklan ya sama YouTube ini ya. Padahal uang iklan ini sangat membantu untuk kita bisa beli data dan lain sebagainya ya, untuk buat video ya. Tapi nggak apa-apa kawan-kawan, semoga video kali ini bisa diizinkan oleh YouTube untuk tayang ya. Saya tadi sudah buat video tentang apa tadi ya. Nanti kalau saya sebut nanti bisa bisa kena pelanggaran lagi ya. Tapi it's okay lah ya kawan-kawan ya. Mohon dukungan kawan-kawan semua supaya video-video kita ini terus viral ya, supaya semakin banyak lagi yang cerdas dan waras. Kita tidak menginginkan sebuah peperangan, tapi kita juga harus bersikap fair juga ya. Karena Israel, sorry ya kalau saya bicaranya agak sedikit peleset ya, soalnya Israel ini juga terancam kawan-kawan. Kalau mereka tidak bisa melakukan counter atau pembalasan ya, mereka bisa hancur ya. Tapi yang anehnya kalau Israel ini lawan atau melakukan counter, dihujat, dicaci maki oleh para drone sampah itu kawan-kawan ya. Lalu yang mereka mau nih hanya Israel saja yang lenyap begitu ya. Oke, kita langsung aja informasinya kawan-kawan. Dan sebelumnya thank you untuk support kalian selama ini, dan puji Tuhan ya, hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Terima kasih untuk dukungan kalian semua, dan bagi sobat War yang ingin mensupport Pavel bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ya. Thank you ya. Kiranya itu juga bisa membantu Pavel untuk tetap eksis ya dalam dunia per YouTubean ini. Ya, ini kawan-kawan, Israel BUNU ya, Komandan Senior Hizbullah. Lalu perang baru Arab kian dekat. Ini kawan-kawan ya, satu persatu Israel menghantarkan para suhajah untuk bertemu dengan 72 ya bidadari ya. Ini Jakarta CNBC Indonesia, sumber yang dekat dengan Hizbullah melaporkan bahwa seorang komandan senior tewas pada Rabu tanggal 3 bulan 7 2024 dalam serangan Israel yang menargetkan kendaraan di selatan Lebanon. Ini adalah korban pejabat tinggi kedua yang dialami kelompok tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Lalu Hizbullah yang didukung oleh Iran ya telah terlibat dalam baku tembak lintas perbatasan hampir setiap hari dengan tentara Israel sejak sekutunya Hamas menyerang wilayah selatan Israel pada 7 Oktober yang kemudian memicu perang terbaru di Gaza. Lalu sebuah serangan Israel terhadap mobil di Tire menewaskan seorang komandan Hizbullah yang bertanggung jawab atas salah satu dari 3 sektor di selatan Lebanon, ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. Lalu menurut Badan Berita Nasional Lebanon yang dikelola oleh negara, sebuah drone musuh menargetkan sebuah mobil di Tyre ya, sebuah kota pesisir yang terletak sekitar 20 km dari perbatasan. Anggota Hizbullah yang tewas pada Rabu memiliki peringkat yang sama dengan Taleb Abdallah, seorang komandan lain yang tewas dalam serangan Israel bulan lalu, tambah sumber yang dekat dengan kelompok tersebut. Sumber militer Lebanon menggambarkan Abdallah sebagai anggota Hizbullah paling penting yang tewas sejak permusuhan dimulai. Serangan di kota Joya tersebut mendorong Hizbullah untuk memperhebat serangan terhadap serangan Israel dengan menembakkan rentetan roket ke perbatasan dalam beberapa hari setelah serangan itu. Lebih dari 8 bulan ya, kekerasan lintas perbatasan menewaskan sedikitnya 894 orang di Lebanon. Sebagian besar dari mereka adalah pejuang.
tetapi juga termasuk hampir 90 warga sipil, menurut hitungan AFP. Otoritas Israel melaporkan bahwa setidaknya 15 tentara Israel dan 11 warga sipil ya telah tewas dalam konflik tersebut ya. Jadi memang kawan-kawan, konflik Israel dan Hizbullah ini sepertinya akan benar-benar meningkat ya, karena Israel sendiri sudah mengatakan kalau Hizbullah tidak menghentikan serangannya ke Israel, karena Israel ini tidak mau cari musuh, mereka pengen damai. Tapi kita tahu sendiri ya, kedamaian itu terusik ketika Hizbullah mulai ikut campur urusan Israel dan Hamas ya. Hizbullah mulai ikut campur, mulai melakukan serangan demi serangan kepada Israel dan akhirnya dia tanggapi oleh Israel. Tetapi Israel masih memberikan kesempatan ya, ketika juru bicara Israel mengatakan bahwa Israel tidak suka cari ribut, Israel pengen damai ya. Jadi Hizbullah ya, kalau dia tidak menghentikan serangannya, maka jangan salahkan kalau Israel akan mengembalikan Hizbullah itu ke zaman batu. Wah, itu sebenarnya pernyataan yang sangat-sangat serius kawan-kawannya. Dan ya akhirnya satu persatu ya, Israel secara perlahan-lahan Israel mulai melakukan serangan tipis-tipis kepada Hizbullah, dan kita lihat korbannya sudah 400-an orang ya, dan beberapa komandan tertinggi Hizbullah juga satu persatu para juhada katanya ya, diantarkan oleh Israel untuk bertemu dengan para bidadari mereka ya. Ya inilah kawan-kawan, kalau Israel sudah mulai melakukan serangan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah mereka akan menanggung risiko yang sangat-sangat berat ya kawan-kawannya. Ya, kita tunggu saja bagaimana informasi selanjutnya, apakah memang perang di negara-negara Arab ini, negara-negara Muslim ini akan semakin meningkat, apakah mereka akan bersatu untuk melawan Israel. Tapi rasa-rasanya tidak ya, karena negara-negara Muslim, negara-negara Arab ini sudah trauma, seperti Mesir ya, termasuk Lebanon sebenarnya sudah trauma ya. Arab Saudi ya, mereka sudah trauma. Mereka pernah dulu mengeroyok Israel, tapi mereka semua tidak bisa menang, dan resikonya adalah konsekuensinya Israel akan mencaplok ya daerah-daerah mereka. Inilah yang mereka takutkan. Kalau mereka menyerang Israel lalu mereka tidak bisa mengalahkan Israel, ya akibatnya apa? Mereka akan hancur. Ya akibatnya wilayah-wilayah mereka akan diambil oleh Israel. Ya itulah resiko perang, kawan-kawannya. Kalau lu nantang ya, lu harus siap kehilangan wilayah lu. Ya kan? Lu harus siap kehilangan aset-aset lu. Lu harus siap kehilangan banyak hal ya. Jadi kalau mau ngajak perang jangan cengeng, seperti Hamas kan ngajak perang ya, ketika Israel lawan cengeng gitu loh, dengan alasan warga sipil lah ya. Tapi itulah risiko, namanya perang itu risikonya itu pasti ada warga sipilnya lah, macam-macam lah ya, mau gedung kah, mau masjid kah, mau gereja kah, apapun itulah risiko perang kawan-kawan. Makanya kedamaian itu jauh lebih penting. Makanya kita bersyukur ya, ajaran Yesus mengajarkan untuk damai, untuk saling mengasihi, hanya itu ya. Tapi ya kasih juga, kasih kita kepada orang juga bukan berarti orang mau bunuh kita lalu kita biarkan diri kita untuk dibunuh, ya enggak juga ya. Kita juga harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri gitu loh. Nah, gitu kan, artinya kalau orang ingin membunuh kita ya jalan keluarnya kalau bisa lari dulu, tapi kalau memang tidak bisa lari ya menghadap. Begitu ya. Ya harus siap, kalau bukan kamu ya saya, nah, gitu yang akan mati begitu ya. Itu kawan-kawan yang dapat Pavel bagikan. Thank you untuk kalian semua yang sudah support dan mendukung Pavel. Ya, kalian semua luar biasa. Salam sejahtera, salam waras, God bless you and bye bye. Salam.